Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Mariza dengan NIM G002504 dari kelompok B8. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi 2.2 kardiorespirasi. Nah, jadi untuk laporan praktikum pertama yaitu saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisi membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogi Ovalot. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi fetal, lalu menjelaskan gangguan akibat gagal penutupan salah satu gangguan akibat gagal penutupan struktur fetal setelah lahir dan menjelaskan mengenai vaskularisasi arteri dan vena jantung. Nah, di sini untuk fetal circulation sendiri, ini agak berbeda dari, ketika sudah dewasa, ketika sudah keluar dari tubuh ibu. Nah, jadi di sini, eee, darah ini datang dari plasenta. Plasenta ibu nanti akan dibawa ke vena umbilicalis yang, kaya akan oksigen. Nah, setelah dari vena umbilicalis, dia akan dibawa terlebih dahulu ke ductus venosus. Nah, lalu dibawa ke vena porta hepatica, masuk ke hepar, dan lalu lanjut ke vena cava inferior. Nah, di vena cava inferior dia akan masuk ke atrium dextra dan dia ketika di atrium dextra tidak lanjut ke tidak semuanya lanjut ke ventricle dextra, dia lanjut ke atrium sinistra melalui foramen ovale ke ventriculus cordis dexter mengalirkan darah ke pulmo dari atrium sinistra dia akan lanjut ke ventriculus cordis sinister lalu dia lanjut ke aorta lalu lanjut ke sistemik seluruh tubuh. Nah, nanti kembali lagi ke core melalui vena cava superior dan inferior. Nanti di sini juga bisa turun turun ke ventriculus dexter. Nanti darah yang dari ventriculus dexter dia akan lanjut ke aorta, lanjut ke apa namanya? Trunkus pulmonalis. Dia itu nanti masuk ke ductus arteriosus. Ductus arteriosus yang masuk ke aorta. Aorta descendens. Karena apa? Karena nanti aorta descendens salah satunya akan ke arteri iliaca communis, lanjut ke arteri umbilicalis yang melanjut ke plasenta keluar tubuh. Jadi di sini untuk venanya ini, vena yang dari plasenta itu dia akan kaya akan oksigen, sedangkan arteri dari tubuh bayi yang menuju plasenta dia akan apa namanya? Akan miskin dari oksigen dan kaya dari CO2. Ini untuk fetal recirculation. Selanjutnya mengenai salah satu gangguan penutupan struktur fetal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paten ductus arteriosus, yaitu gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau saat dari ventricle dextra, dia ketika masuk ke trunkus pulmonalis, dia itu tidak akan lanjut ke hepar, tidak semuanya lanjut ke hepar, tapi ada yang dia lanjut itu ke aorta. Ke aorta sehingga dibawa ke apa namanya? Arteri plasenta. Berbeda dengan yang ini apa namanya? Ketika dewasa nanti yang ductus arteriosus ini dia akan berubah menjadi ligamentum arteriosum. Karena apa? Ketika masih janin, eee, heparnya itu belum bekerja dengan baik, belum, apa namanya, belum memberikan suplai oksigen kepada si janin. Jadi dia akan mengeluarkan CO2-nya itu melalui plasenta, melalui tubuh ibu. Makanya dia dari ini trunkus pulmonalis dia langsung ke aorta descendens langsung ke arteri plasenta. Sedangkan ketika sudah lahir ini akan tertutup menjadi ligamentum arteriosum karena paru-parunya ini sudah mulai bekerja sehingga nanti trunkus pulmonalis ini dia akan ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan dibawa ke jantung untuk dibawa ke seluruh tubuh lagi. Ini salah satu gangguan penutupan struktur fetal. Ini mungkin ada beberapa tetralogi ovalotnya lagi, ada ventricular septal defect, yaitu lubang abnormal pada septum interventricularis. Lalu ada pulmonary valve stenosis, yaitu penyempitan valvula sehingga darah yang menuju paru-paru itu berkurang. Nah, lalu ada dextroposition aorta.
yaitu pergeseran aorta ke kanan mengikuti ini ventricular septal defect yang terbentuk. Yaitu lalu ada right ventricular hypertrophy, yaitu penebalan otot ventrikel kanan akibat kerja jantung kanan yang terlalu berat sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi arteri dan vena. Untuk arteri sendiri dia akan dimulai dari arteri apa namanya? Arteri ascendens aorta. Nanti arteri ascendens aorta dia itu akan membagi menjadi dua, yaitu arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Arteri koronaria dextra dia akan terbagi menjadi posterior interventricular branch dan marginal branch. Lalu ada arteri koronaria sinistra dia akan menjadi anterior interventricular branch dan circumflexi branch. Nah, lalu branch itu maksudnya plexus. Nah, lalu untuk dari arcus aorta, dia itu akan terbagi menjadi tiga, yaitu ada truncus brachiocephalica, lalu ada arteri carotis communis, lalu ada arteri subclavia sinistra. Nah, nanti arteri brachiocephalica dia akan membagi menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis. Nah, nanti arteri carotis communis dia akan membagi menjadi arteri carotis dextra, arteri carotis sinistra, interna, dextra eksterna, arteri carotis dextra interna. Nah, nanti arteri karotis interna dia akan membagi menjadi arteri karotis cerebral anterior dan arteri cerebral medial. Lalu ada arteri subclavian dia akan membagi menjadi arteri basilar dan arteri axillaris. Arteri axillaris itu nanti dia akan membagi lagi menjadi arteri brachialis menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris, lalu akan terbagi menjadi sehingga arteri proper palmar digital. Nah, lalu nanti arteri kok apa namanya? Arteri karotis yang komunis dia akan terbagi menjadi arteri karotis sinistra dan yang internal dan arteri karotis sinistra yang eksternal. Lalu ada arteri subclavian dia akan menjadi vertebral sinistra dan arteri aksilaris sinistra. Ini gambarnya. Nah, lalu lanjut. Selanjutnya untuk arteri abdominalis, dia akan lanjut ke arteri visceral branchis, yaitu dia akan memvaskularisasi dari truncus celiac, lalu nanti akan menjadi arteri gastrika yang sinistra, splenica, dan hepatica communis. Nanti dia akan lanjut juga menjadi arteri superior mesenterica yang akan menjadi apa namanya pancreaticoduodenal inferior, jejunal, ileoic, coli dan middle coli. Lalu ada arteri suprarenal, renal, gonadal, inferior mesenterica. Lalu ada arteri parietal dan arteri common hepatica yang menjadi arteri hepatica, arteri proper, gastrika dextra dan gastroduodenal. Nah, lalu ada vaskularisasi dan vena dari aorta abdominalis. Dia akan lanjut ini untuk area abdominal dan ini untuk area yang ini di kaki. Lalu ini ada arteri iliaca communis dan arteri yang dextra dan arteri iliaca communis yang sinistra. Ini sama. Jadi, untuk arteri iliaca communis yang dextra, dia akan terbagi menjadi iliaca eh, arteri iliaca eksternal dan arteri iliaca internal. Arteri iliaca eksternal dia akan terbagi menjadi arteri femoralis, arteri popliteal, arteri tibia, arteri tibia, sehingga lanjut ke arteri plantar digital. Nah, selanjutnya ini ada truncus pulmonalis, dia itu di bawah dari
apa namanya, ventricle dextra dibawa ke truncus pulmonalis, dibawa ke hepar, nanti lanjut lagi ke vena pulmonalis dari dextra dan sinistra. Nah, lalu selanjutnya ada vaskular untuk drainase vena. Pertama, vena dari anonima yaitu dari brachiocephalica dextra et sinistra. Nanti dia masing-masing itu merupakan muara dari vena jugularis interna dan vena subclavian. Nanti di sini akan membuat suatu sudut yang disebut dengan angulus venosus dexter et sinister. Ini skema untuk drainasenya itu ada yang dari dorsal digital dan dextra dan proper palmar digital. Dorsal metakarpal, nanti dia lanjut right cephalic, right basilic. Pokoknya ini dari palmar ke ulnar, ke brachial, axillaris, ke cephalica, ke subclavian, dan lalu lanjut ke dari internal jugularis juga. Nanti dia akan lanjut ke arteri brachiocephalica yang dextra, lalu lanjut ke vena cava superior. Nah, lalu di sini ada juga sistem azygos, yaitu sistem yang membawa dari area toraks, yaitu ada vena azygos yang di bagian dextra columna vertebralis menghubungkan eh, su- apa namanya superior vena cava dan inferior vena cava. Lalu ada vena hemiazygos, nanti dia di bagian sinistra columna vertebralis parsi inferior dan vena hemiazygos accessoria yaitu bagian sinistra columna vertebralis yang parsi yang superior. Nah, lalu lanjut ada vaskularisasi dan vena di vena cava inferior. Yaitu menerima darah dari ekstremitas inferior, sirkulasi sirkulasi porta hepatis, frenica inferior, renal, suprarenal, gonadal, dan lumbal. Valvula vena cava inferior itu valvula Eustachii. Nah, lalu kita lanjut ke praktikum kedua, yaitu saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada area pipi saat menunduk. Nah, ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinus-sinus paranasal terdapat di hidung beserta fungsinya, lalu saya akan menjelaskan mengenai pembagian meatus nasi dan lubang muara dari masing-masing sinus dan saya menjelaskan mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Pertama saya akan menjelaskan mengenai sinus paranasalis. Sinus paranasalis ini terdiri dari sinus maxillaris, ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis yang ada di belakang dan ada sinus phenoidalis. Nanti fungsinya itu dia itu untuk mengurangi berat relatif dari tengkorak, lalu meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dan dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, lalu menyebabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan meatus-meatus yang ada di nasi. Nah, nanti di nasi ini ada 4 area yaitu recessus. Ada 4 apa namanya kok saluran udara yaitu ada recessus sphenoid medalis, terus ada meatus nasi superior, meatus nasi media dan meatus nasi inferior. Recessus sphenoid medalis yaitu merupakan muara dari sinus sphenoidalis. Nah, sinus sphenoidalis. Nah, lalu untuk meatus nasi superior dia merupakan muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Nih, nah lalu untuk meatus nasi media, dia itu di sini terdapat banyak bangunan nih. Di sini ada bula ethmoidalis yang merupakan muara dari selula ethmoidalis yang media. Lalu di sini ada hiatus semilunaris yang merupakan muara dari sinus maxillaris. Nah, lalu di sini ada infundibulum ethmoidalis yang merupakan muara dari sinus frontalis dan sinus ethmoidalis yang anterior. Nah, lalu nanti di bawahnya ini ada Processus uncinatus. Nah, selanjutnya di meatus nasi inferior dia di sini merupakan eh, apa namanya muara dari ductus nasolacrimalis yang merupakan apa namanya saluran dari air mata. Nah, ini untuk meatus nasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa sinus maxillaris itu lebih rentan terhadap sinusitis. Jadi, untuk alasannya sendiri itu karena
beberapa hal. Salah satunya adalah pertama-tama itu bisa jadi karena ini, apa namanya, karena gravitasi. Karena sinus maksilaris ini dia itu kan areanya agak di bawah, sedangkan muaranya itu ada di areanya lebih atas. Karena sehingga sinus maksilaris ini dia agak kesulitan untuk mengeluarkan cairan yang ada di sinus maksilaris. Lalu untuk sinus maksilaris sendiri dia itu ruangnya tuh lebih besar sehingga apa? Sehingga sinus maksilaris ini dia tuh bisa menampung lebih banyak cairan di sini sehingga bisa menjadi tempat berkembang biak dari virus, bakteri ataupun jamur sehingga bisa menyebabkan inflamasi. Nah, lalu sinus maksilaris ini juga apa namanya? Dia memiliki dia itu dia dekat dengan gigi geraham sehingga dari gigi geraham ini dia itu bisa ketika ada bakteri dia itu bisa langsung lanjut ke sinus maksilaris menembus batas itu sehingga masuk ke sinus maksilaris. Lalu untuk sinus maksilaris ini dia itu kan terletaknya itu agak dekat dengan ini ya apa namanya persimpangan hidung sehingga dia itu tempatnya lebih sempit sehingga agak sulit ketika apa namanya ketika lagi pilek itu akan tersumbat sehingga tidak bisa mengeluarkan dari cairan yang ada di sinus maksilaris. Mungkin sekian dari saya pemaparan mengenai laporan praktikum yang pertama dan laporan praktikum yang kedua. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.